Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-289. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe di channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-289 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham Mari, Doit, Aisa, JSMR, ISSP, dan saham Raja. Langsung saja kita masuk ke saham pertama, yaitu saham Mari, di mana saham ini tutup minus 2,52% di harga 310. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa saham Mari ini masih sangat bagus ya, penurunannya ini cukup dalam, namun dia masih bisa berjuang untuk bertahan di level pentingnya di 304. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham Mari, pastikan dulu saham Marinya bisa bertahan di level 304 itu sendiri. Kalau jebol di bawah 304, maka mending kita wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau dia masih bisa kuat dan bertahan, maka 304 sampai dengan 308 bisa menjadi area beli yang menarik. Batasi cut loss kurang lebih di area 298 sampai dengan 300. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 324 sebagai TP1, TP2 adalah menuju PBH di harga 380. Sekali lagi, kalau jebol di bawah 304, maka mending kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham Doit, di mana saham ini ditutup minus 3,56% di harga 326, di mana saham Doit sendiri previous close-nya di 338, opening sempat naik sampai ke dengan 350. Namun akhirnya dia dibanting ke 324 dan closing di 326. Nah, di level saat ini Doit sudah tidak bagus lagi. Kenapa? Pertama, level 342 yang mana itu adalah level PBL kemarin sudah mau ditembus. Namun sayang sekali tadi pagi hanya breakout melewati 342, open pasti 342, naik sampai 350 dan tidak bisa bertahan di level 342 sehingga closingnya kembali di 326. Dan 326 ini pun menjadi closing yang cukup rawan. Karena apa? Karena selama 40 hari ke belakang level terendahnya berada di 330 dan dia membentuk new low di 326, sehingga ini masih belum menarik untuk kita entry. Syarat minimal menarik untuk kita entry adalah naik dulu di atas 330, atau lebih bagus lagi kalau dia bisa naik lagi di atas 342. Tapi selama dia masih belum bisa naik ke atas 330 atau 342, ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Oke, kalau skenario pertama dia bisa naik ke atas 330 dan kuat bertahan, silakan ambil 330 sampai dengan 334. Batasi cut loss kurang lebih di 324, 326. Target kenaikan adalah menuju ke 350 sampai dengan 386. Tapi kalau teman-teman mau menunggu untuk breakout di area resisten PBL, maka silakan pertimbangkan beli ketika dia breakout di 342 sampai area beli di 346, batasi cut loss kurang lebih di 336, 338, dengan target kenaikan 350, target jauh sampai menuju ke 386. Selanjutnya kita punya saham Aisa, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 194. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa saham Aisa sendiri itu tadi pagi previous close-nya di 194, opening langsung lompat ke 198, langsung open gap up, sempat ke 200, namun sayang sekali akhirnya dia closing ke 194 ya, sempat mengalami penurunan di 193. Dan di level saat ini memang Aisa masih belum menarik karena level PBL-nya masih 200, tadi 200 cuma disentuh dikit, dan setelah itu dia turun ya, cuma 30 lot yang kemakan di area 200, sehingga masih belum kuat untuk kita mempertimbangkan masuk di saham ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka lebih cenderung direkomendasikan kalau misalkan dia breakout dulu di atas 200. Kalau kuat dan bertahan di sana, maka 200 sampai dengan 204 kita bisa pertimbangkan untuk membeli dengan batasan cut loss kurang lebih di 194, 196. Target kenaikan adalah menuju ke 244 sampai dengan 292. Tapikah kalau misalkan saya mau ambil, katakanlah teman-teman bertanya seperti itu, di harga saat ini boleh dong kalau saya jual di 200 kan lumayan. Ya boleh-boleh saja, kebetulan di sini ada level yang namanya low 40 hari harga terendah, yaitu di harga 191. Nah, pastikan kalau misalkan teman-teman mau nekat buy, yang selalu saya katakan adalah spekulatif buy karena dia berada di bawah PBL, maka pastikan kalau misalkan ambil di 194, 193, ketika jebol di bawah 191 jelas wajib cut loss ya. Ini level terakhir.
karena dia ketika tidak mampu bertahan lagi di 191, maka dia akan membentuk penurunan yang jauh lebih dalam dari harga saat ini, sehingga teman-teman wajib hati-hati, wajib disiplin dengan trading plan-nya. Boleh spekulatif buy, tapi harus juga prepare dengan exit plan-nya. Kalau mau lebih aman ya mending menunggu breakout dulu di 200. Tapi kalau mau mencoba-coba ya silakan ambil di harga saat ini. Tapi ingat, ketika jebol di bawah 191 wajib dipertimbangkan untuk segera cut loss. Selanjutnya kita punya saham JSMR, di mana saham JSMR ini ditutup di harga 3.540, di mana kalau teman-teman ikuti di perjalanan JSMR hari ini, previous close-nya dari 3520, opening langsung dia dibanting ke 3460, kemudian dia menanjak naik lagi sampai di jam 10 lewat ke 3540, 3550, namun setelah itu turun lagi dan akhirnya bisa naik bertahan di 3540, naik tipis 0,56% di perdagangan hari ini. Kalau kita perhatikan bahwa PBL itu sudah dekat sekali ya, ini kurang lebih 60 poin lagi dia mampu breakout ya, ini mampu breakout, jadi kita mending menunggu ya. Ini kita wait and see dan menunggu breakout 3.600, kita silakan beli 3.600 sampai dengan 3.620, kita buy dengan target kenaikan adalah ke 3.870 sampai dengan 3.940, dan batas cut loss kurang lebih di 3560, 3570 untuk mengamankan capital kita, mengamankan modal kita. Tapi kalau selama dia masih belum breakout, selama dia masih belum bisa naik di atas level PBL itu, maka mending kita wait and see terlebih dahulu sambil kita mencari lagi level-level support terkuat berikutnya yang mungkin bisa kita dapat dengan harga yang lebih murah. Mengingat juga tanggal 3 Juli diterapkan PSBB ketat ya, PPKM ketat, PPKM darurat, di mana itu terdampak di wilayah Jawa dan Bali, dan ini terlihat beberapa hari ISG masih baik-baik saja, tidak ada yang dalam panik sekali. Saya senang, tapi harus diperhatikan bahwa foreign selalu net sell ya, jadi teman-teman tetap waspada. Kita tidak perlu panik, tapi kita perlu waspada, tetap prepare dengan segala kemungkinan yang terjadi, prepare cash-nya. Teman-teman juga bisa prepare money management-nya, disiplin dengan trading plan-nya. Ketika badai itu datang, kita sudah siap ya. Jadi ketika teman-teman ibaratnya kalau berlayar di lautan yang luas, di samudra, teman-teman hanya membawa makanan tanpa membawa kompas, maka teman-teman akan terombang-ambing, bingung, tidak akan pernah sampai tujuan. Tapi kalau teman-teman sudah prepare semua, oke, kalau saya di lautan luas, maka saya harus bawa makanan yang cukup, saya harus bawa kompas, saya harus bawa baju, saya harus bawa alat pelindung diri, saya harus bawa pelampung ketika misalkan terjadi badai, saya bisa berenang, saya punya SOS. Semua itu teman-teman prepare, tapi tidak berarti kita mengharapkan itu terjadi ya. Jadi kita prepare saja semua hal itu agar ketika hal buruk itu datang, kita tidak bingung. Kita sudah tahu, oke, dia datang, ini yang harus saya lakukan. Nah, sama seperti di saham juga. Ketika ternyata kepanikan itu datang, kita sudah tahu, oh, caranya adalah kita segera cut loss trading plan-nya, kita rapikan trading plan, kita kurangi open posisinya, kita atur money manajemennya, kita biarkan cash dulu, kita tunggu sampai dia sudah benar-benar reda, baru kita boom di bawah. Nah, itu prinsip-prinsip yang mungkin bisa teman-teman terapkan ketika nanti ada beberapa badai yang akan datang di beberapa hari ke depan. Tapi tetap kita harus optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan kita juga selalu berharap bahwa jangan sampai kita mudah panik. Dan saya sangat senang sekali bahwa di hari ini kita cenderung ya, kelihatan sekali kita tidak panik, opening langsung dia naik sangat tinggi, bahkan sampai ke 6.039, dan akhirnya bisa closing di atas 6.000. Itu masih cukup bagus, walaupun ya seperti yang saya sudah katakan dari video-video sebelumnya bahwa ISG memang akan bermain di range yang sideways lebar ya, 5.800 sampai dengan 6.200. Dia akan pasti bermain di situ, dan nanti akan mulai booming lagi di 2022, dan teman-teman bisa manfaatkan momentum ini hanya untuk tektok ya. 2021 ya manfaatkan untuk tektok saja, tapi kalau mau agak panjang itu pasti akan menarik di tahun depan ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa, yakinlah bahwa di setiap badai, di setiap kesulitan itu selalu akan ada sesuatu yang lebih baik, lebih cerah di keesokan harinya.
Selanjutnya kita punya saham ISSP, di mana saham ini ditutup naik tipis 1,66% di harga 244. Kalau teman-teman perhatikan bahwa level dari ISSP ini sudah sangat menarik ya, sudah mulai sangat menarik. Karena apa? Di harga saat ini dia kurang lagi 1 tick akan capai ke level PBL di 246. Sehingga kalau misalkan besok dia bisa breakout di 246, silakan pertimbangkan beli 246 sampai dengan 248, target kenaikan ke 265 sampai dengan 282. Batasi cut loss kurang lebih di 240 242, dan kalau misalkan dia tidak mampu naik atau breakout di 246, ya mending kita wait and see. Kita hanya beli kalau bisa melewati 246. Selama dia tidak mampu, selama dia tidak melewati 246, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi ketika lihat besok opening chartnya breakout di 246 248, ya silakan pertimbangkan untuk membeli. Target kenaikan sekali lagi ke 265 sampai dengan 282, batasi cut loss kurang lebih di 240 242. Contoh kayak apa ya? Temas ya. Kemarin kita review, kita tidak akan membeli kalau dia tidak bisa breakout di 250 atau 252 kalau tidak salah. Dan ternyata dia bisa breakout di 250 252, target kita ke 294 ya kalau tidak salah tadi, dan akhirnya dia pas tepat berada di target kita, dan pasti cuannya lumayan ya. Bisa dapat beberapa persen ya, mungkin 20% dapat atau 15%. Ya happy cuan ya bagi teman-teman yang ambil saat breakout di gold line. Yaitu yang kita namakan mending kita bersabar, tapi kita bisa memastikan bahwa oke, dia uptrend. Kalau mau spekulatif buy ISSP, saran saya sih mending jangan, karena jaraknya tipis ya dengan PBL, sehingga mending tunggu breakout sekalian gitu. Kecuali jaraknya cukup jauh, kita nanggung, ada space yang cukup lumayan buat tektok, ya sudah kita boleh spekulatif buy. Tapi kalau saat ini mending kita nunggu sekalian breakout, pastikan dia bisa kuat dan bertahan. Kalau memang bisa kuat dan bertahan, maka indikasi dia bisa terus melanjutkan kenaikan ke 265 sampai dengan 282. Selanjutnya kita punya saham Raja, di mana saham Raja ini juga menjadi saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-289 hari ini. Di mana saham Raja ini menarik sekali karena dia sudah sideways. Ini yang saya suka ya. Kalau teman-teman selalu ikuti yang saya selalu bawakan, bahwa ciri saya adalah ketika dia downtrend parah, kemudian dia sideways, dan sideways-nya itu berada di atas level PBL. Ini kalau kita anggap kondisi normal, tidak ada PPKM ketat, ini bagus sekali ya. Teman-teman bisa pertimbangan untuk buy 202 sampai dengan 206 dengan batasi cut loss di 196 198. Target kenaikan adalah menuju ke 256 sampai dengan 276. Tetapi kalau misalkan ternyata dia jebol di bawah 202, ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Tapi jelas ya, ini kalau saya pribadi, misalnya tidak ada PPKM darurat, ini saya pasti akan beli. Tapi karena ada PPKM darurat, maka ini mungkin saya akan beli, tapi dengan money management yang lebih kecil. Karena saya takut menghindari resiko yang besar, akhirnya saya open posisi dengan nominal yang tidak besar. Dan kalau saya belajar dari market dalam setahun ini di pandemi, maka sektor yang paling diuntungkan ketika terjadinya PPKM ini jelas adalah di sektor farmasi ya. Jadi saya pribadi mulai kemarin mulai incar saham-saham di sektor farmasi. Ya, saya mulai masuk lagi saham-saham sektor farmasi sampai 20 hari ke depan ya. Sampai PPKM itu selesai, mungkin masih dapat peluang tektok lumayan lah bisa saya dapat. Tapi teman-teman harus riset sendiri juga kira-kira level entry yang bagus di level mana, sehingga teman-teman tahu juga kapan harus taking profit dan juga kapan harus cut loss. Kita balik lagi ke Raja. Ini jelas kalau kasusnya normal, ini menarik sekali. Silakan kalau mau pertimbangkan beli 202 sampai dengan 206. Target kenaikan adalah menuju ke 256 sampai dengan 276. Silakan batasi cut loss kurang lebih di 198, boleh pasang cut loss di sana. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-289 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.